semuanya, kita bahas lagi tentang dunia perjalanan ya. Untuk jadi calon pemagang pasti melewati serangkaian tes ya. Dari awal pasti udah kesannya udah sulit ya. Bukan kesannya aja sih, tapi memang benar-benar sulit ya. Tesnya ada psikotes, fisik, kesehatan dan lain sebagainya. Dan sekalipun kita lulus gitu ya, interview user lulus, masuk ke LPK, pelatihan bahasa Jepang ya, itu pun didikannya sangat keras ya. Salah sedikit push up ya kan, salah sedikit push up, lupa matiin lampu push up gitu ya. Kalau zaman saya dulu seperti itu gitu. Sebenarnya yang nggak salah ya, karena di balik itu ada didikan yang tersembunyi ya, supaya nggak boleh gampang lupa ya. Lupa itu bukan sebuah musibah, tapi ya kecerobohan, keteledoran seperti itu ya. Karena apa? Wajib dididik dengan disiplin yang tinggi atau bahkan keras, karena di Jepang nggak ada yang bisa ngejamin 100% ya bahwa kalian akan dapat perusahaan seperti yang kalian harapkan. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, mau membuka hati, membuka pikiran secara jujur ya, di Indonesia pun sama. Kalau di Indonesia aman-aman aja, nggak bakalan ada yang disebut lingkungan kerja yang toksik lah segala macam ya. Sekarang di Indonesia aja seperti itu ya, apalagi di negeri orang, logikanya kan seperti itu ya. Karena di Jepang pun nggak ada yang bisa jamin 100% bakalan tempat kerja yang nyaman ya, sesuai bidang kalian gitu ya. Ya makanya perlu didikan disiplin tinggi yang setidaknya mirip dengan kebiasaan atau budaya Jepang ya. Walaupun nggak semua orang Jepang juga seperti itu, tapi kita sebagai orang baru, sebagai orang asing, sebagai perantau, sudah sewajarnya ya ngikutin aturan yang berlaku di Jepang. Nggak bisa kita nyuruh mereka ikutin maunya kita ya, apalagi pemagang ya. Udah ikatan kontrak setahun atau 3 tahun ya, nggak bakalan bisa pindah kerja gitu ya. Nah kalau di kesan pertamanya ya, di bisnis mannernya udah jelek, orang nggak suka, bisa kebayang nggak gimana bertahan setahun atau 3 tahun gitu ya. Apalagi emang udah awalnya itu orang karakternya jelek, yang orang Jepang yang kerja sama kita ya, lebih parah lagi nanti seperti itu. Makanya buat di awal ya wajar kalian harus, mungkin ada yang ngomong ojiki, salam bungkuknya nyampe 90 derajat gitu ya, ada yang 45 derajat gitu. Setiap ketemu orang selalu bilang otskari sama des gitu kan ya, supaya orang nggak terlalu kaget ya ngeliat orang asing. Mannernya juga masih bagus, masih bisa lebih mudah diterima sama orang Jepang gitu ya. Dan itu akan berpengaruh sekali buat keberlangsungan kalian 3 tahun ke depan gitu. Jadi buat pemagang, nggak perlu kita disukain semua orang, tapi kita perlu melakukan yang sebagaimana kita harus lakukan gitu ya. Tetap semangat, Isoni Gambarimashou.